teman-teman semua, perkenalkan aku Shelly Patricia dan pada video kali ini aku ingin membahas tentang sejarah, teori, dan prinsip kerja dari Caesar Cipher. Nah, sebelum itu aku ingin ajak kalian untuk membayangkan suatu hal. Coba bayangin kalau kita hidup di zaman Romawi kuno, di mana kita nggak punya WhatsApp, nggak punya email untuk bertukar pesan ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pada zaman tersebut, mereka bertukar pesan melalui kurir manusia. Permasalahannya adalah, kalau misalnya pesannya bocor dan dibaca oleh musuh, gimana? Nah, tentunya sangat bahaya, bukan? Jadi, permasalahan ini sempat dialami oleh Julius Caesar sekitar abad pertama Masehi, di mana Julius Caesar ingin berkomunikasi mengenai hal penting dan aman pada ekspedisi militernya melalui jenderal perangnya, yaitu Mark Antony. Maka dari itu, agar pesan ataupun rahasianya tidak bocor ke pihak manapun, disinilah Caesar Cipher terbentuk. Di mana pada zaman tersebut, Caesar Cipher ini merupakan sebuah algoritma yang mampu menyandikan pesan secara efektif. Caesar Cipher berasal dari kata Caesar yang merupakan nama belakang dari Julius Caesar itu sendiri. Sedangkan kata cipher dalam konteks keamanan dan kriptografi merupakan suatu metode ataupun algoritma untuk mengenkripsi maupun menyandikan pesan sehingga tidak dapat dibaca tanpa adanya kunci dekripsi yang tepat. Jadi, Caesar Cipher merupakan sebuah metode yang paling sederhana yang bekerja dengan mengganti setiap huruf dalam alfabet dengan huruf lain, berdasarkan dengan key ataupun jumlah pergeseran tertentu. Dan pada zaman Julius Caesar, pergeseran yang digunakan adalah geseran 3. Berikut adalah prinsip kerja dari Caesar Cipher. Perlu dicatat bahwa kriptografi tidak mengenal cara menyandikan huruf dan angka desimal, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam bentuk deretan bilangan bulat seperti tabel berikut. Indeks dari A yaitu 0, indeks dari B yaitu 1, dan seterusnya hingga indeks dari Z yaitu 25, di mana total alfabet itu sendiri ada 26. Selanjutnya, proses enkripsi dari Caesar Cipher yaitu ciphertext sama dengan hasil dari plain text ditambah key, kemudian dimodulo dengan 26. Dan proses dekripsi dari Caesar Cipher yaitu plain text sama dengan hasil dari ciphertext dikurang key, kemudian dimodulo dengan 26. Plain text itu sendiri merupakan pesan asli yang kemudian dicari nilai indeksnya. Misalnya A sampai Z huruf kecil atau A sampai Z huruf kapital. Key merupakan sebuah bilangan bulat dalam range 0 sampai 25 atau biasa disebut juga sebagai jumlah pergeseran huruf. Dan yang terakhir, ciphertext merupakan hasil pergeseran indeks plain text dengan nilai key, yang kemudian hasilnya akan dikonversi kembali menjadi bentuk huruf. Kita lanjut ke dalam proses enkripsi dengan key sama dengan 5. Maka dari itu, ciphertext sama dengan hasil dari plain text ditambah 5, kemudian dimodulo dengan 26. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa A akan terenkripsi menjadi F, di mana tadi A memiliki indeks 0 dan ditambah dengan 5 menjadi indeks kelima, dan indeks kelima merupakan indeks dari huruf F. Begitu pula sebaliknya, yaitu proses dekripsi. Jadi apabila huruf F didekripsi dengan key sama dengan 5, maka indeks kelima akan dikurangi dengan 5 menjadi indeks ke-0 yang merupakan indeks dari huruf A. Berikut adalah contoh proses enkripsi dengan kata Caesar Cipher sebagai plain text dan key sama dengan 5. Dengan melakukan proses pergeseran sebanyak 5 kali ke kanan berdasarkan tabel sebelumnya, maka diperolehlah ciphertext yang berada di tabel tersebut. Nah, sebenarnya Caesar Cipher ini cukup aman pada zamannya loh. Kenapa? Karena banyak musuh Romawi dan bahkan banyak yang belum bisa baca huruf. Hal ini membuat mereka merasa kebingungan saat membaca pesan yang tersandi, sehingga sandi tetap aman untuk sementara waktu. Namun pada abad ke-9 Masehi, setelah jatuhnya Roma, terdapat catatan rekaman metode untuk memecahkan Caesar Cipher dengan menggunakan analisis frekuensi dari Al-Kindi. Dan sejak saat itu, Caesar Cipher mulai bisa dipecahkan. Adapun kelebihan dari Caesar Cipher, yaitu sederhana dan mudah dimengerti karena hanya proses pergeseran, kemudian proses enkripsi dan dekripsi yang sangat cepat, dan mudah untuk diterapkan. Dan adapun kekurangan dari Caesar Cipher yaitu mudah ditembus dengan metode brute force, sehingga tidak menyediakan keamanan yang tinggi dan juga tidak cocok untuk data sensitif ataupun teks yang panjang. Sekian untuk video kali ini, terima kasih dan semoga bermanfaat.